Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami datang kembali menghadap Bapa. Kami mau membawa korban syukur kami di dalam pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kuduskanlah kami ya Allah, layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa, agar penyembahan kami boleh sampai di takhta-Mu yang maha tinggi. Haleluya, kami mau menyembah. Mari katakan Bapa yang Maha Kudus. Bapa yang Maha Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Mari katakan bersujud, bersujud, menyembah, menyembah di hadirat-Mu. Oh, Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Mulia, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan layakkan, layakkan hidupku, hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur di dalam penyembahan, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi, katakan penyembahan, penyembahan yang menyenangkan-Mu. Yes Lord, kami mau menyenangkan Bapa. Mari katakan Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Mulia. Oh, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan kepada Bapa, layakkan, layakkan hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur. Haleluya, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Ku bawa korban syukur, korban syukur. Yes Lord, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Mari katakan sungguh-sungguh ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, korban syukur di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Penyembahan yang menyenangkan. Katakan penyembahan yang menyenangkan-Mu. Inilah korban syukur kami ya Allah. Kiranya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu.
Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menantikan lawatan-Mu ya Tuhan atas kehidupan kami. Lewat setiap kebenaran firman yang akan kami dengar, biarlah kami terus dibentuk menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Allah Roh Kudus mengurapi setiap kami, urapi hamba-Mu ya Bapa, untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, dan firman-Mu itulah yang akan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat keadaan dunia saat ini, apa yang sedang terjadi, apakah itu peperangan, apakah itu bencana alam yang sedang terjadi, ya, mau gempa, tsunami, dan lain sebagainya. Semua yang terjadi ini, saudaraku, seharusnya membuka mata hati rohani kita untuk bisa melihat bahwa dunia yang kita tempati ini bukan dunia yang nyaman, bukan dunia yang aman. Saudara perhatikan itu. Jika kita sudah tahu dunia yang kita tempati saat ini bukan dunia yang nyaman, bukan dunia yang aman, lalu bagaimana mungkin, saudaraku, kita masih mengharapkan atau kita percaya bahwa dunia ini akan berubah menjadi semakin lebih baik? Itu kan tidak mungkin, saudaraku. Sebagai orang percaya seharusnya kita sadar apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan itu pasti akan digenapi. Firman Tuhan tidak mungkin tidak digenapi. Firman Tuhan pasti digenapi. Dan semua yang sedang terjadi hari-hari ini, apakah itu peperangan bangsa bangkit melawan bangsa, atau gempa yang terjadi, atau tsunami dan lain sebagainya, seharusnya sebagai orang percaya kita melihatnya sebagai bukti penggenapan firman Tuhan, sebagai bukti bahwa tanda-tanda zaman ini sudah semakin nyata, dan itu artinya tidak lama lagi waktu Tuhan akan segera tiba. Saudara, ini yang seharusnya membuat kita gentar. Saudaraku, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan Matius 24, lalu kita baca mulai ayat 6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7, perhatikan baik. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, lalu kita melihat kepada keadaan dunia saat ini, apa yang sedang terjadi, apakah itu peperangan, apakah itu gempa bumi. Seharusnya sebagai orang percaya, kita semakin diteguhkan bahwa kita mempercayai Allah yang benar, kita mempercayai Allah yang hidup, dan itu harus membuat kita semakin gentar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena sebelum semuanya ini terjadi seperti sekarang ini, ya peperangan, ya gempa bumi, sebelum semuanya ini terjadi, Allah sudah mengatakan akan hal itu ribuan tahun yang lalu, saudaraku, dan sekarang itu digenapi. Oleh karenanya ketika kita hidup sebagai orang percaya, lalu kita melihat penggenapan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini terus terjadi dari hari lepas hari. Seharusnya kita mempersiapkan hidup kita dengan serius di hadapan Tuhan. Karena pada akhirnya, saudaraku, dunia ini akan lenyap, ya.
Dan firman Tuhan sudah mengatakan akan hal itu. Lalu bagaimana mungkin kita masih mengharapkan dunia ini masih bisa berubah menjadi lebih baik? Cara berpikir seperti ini, saudaraku, adalah cara berpikir orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah. Tetapi orang-orang yang mengenal Allah ketika melihat tanda-tanda zaman saat ini, seharusnya kita mempersiapkan hidup kita supaya kehidupan kita benar-benar bersih di hadapan Allah. Kehidupan kita benar-benar suci di hadapan Allah. Kehidupan kita benar-benar kudus, tidak bercacat di hadapan Allah. Perhatikan itu. Tujuannya hanya satu. Supaya ketika hari Tuhan itu tiba, kita ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kita dipandang layak di hadapan Allah Bapa di sorga. Dan satu hal yang harus kita ingat, kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita setiap saat. Hari Tuhan itu pasti akan tiba. Dan kedatangannya itu tidak pernah ada seorang pun yang tahu. Tetapi tanda zaman yang sudah terjadi saat ini seharusnya membuat kita mempersiapkan diri. Karena firman Tuhan katakan begini, 2 Petrus 3 ayat 10 dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi saudaraku, ini kepastian dan tidak ada seorang pun yang bisa menolak keadaan ini. Ini kepastian. Perhatikan itu. Jadi kalau sekarang ini terjadi peperangan di mana-mana, bangsa bangkit melawan bangsa, terjadi gempa bumi yang begitu dahsyat, saudaraku, apa yang sedang terjadi saat ini seharusnya kita menyadari bahwa Allah Bapa di sorga sedang berbicara bagi kita lewat semua kejadian ini, supaya kita serius berperkara dengan Tuhan, mempersiapkan hidup kita, supaya kehidupan kita dipersiapkan benar-benar suci, benar-benar kudus, benar-benar bersih di hadapan Allah Bapa di sorga. Tetapi ingat, di dalam mempersiapkan hidup kita untuk menantikan Tuhan, bukan berarti perjalanan hidup kita akan berjalan mulus. Tidak. Sebab ketika kita masih hidup di dunia ini, kita masih ada di dalam didikan Tuhan. Dan proses didikan Tuhan untuk kita semua itu bisa saja sama seperti gempa yang terjadi mengguncang kehidupan kita. Tetapi apapun yang terjadi, setiap persoalan, tantangan, masalah, ya, apapun itu, semua yang terjadi, semua yang kita alami itu tidak terlepas dari kontrol Tuhan. Tetapi seringkali Tuhan izinkan gempa itu mengguncang kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita semakin mawas diri. Supaya kita semakin hari semakin mencari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Supaya kita sadar bahwa kita tidak bisa hidup di luar daripada Tuhan. Kita harus bersandar, bergantung, berharap, berlindung kepada Tuhan. Saudara perhatikan itu. Jadi apapun yang kita alami, kita harus bisa berkata, Tuhan terima kasih, Engkau izinkan ini terjadi di dalam kehidupanku, karena Engkau mau membentuk hidupku menjadi pribadi seperti yang Engkau kehendaki. Jangan sampai ketika kita mengalami gempa yang mengguncang kehidupan kita lewat persoalan-persoalan hidup, kita lalu menjadi orang yang bersungut-sungut, kita mengeluh, kita kecewa, kita khawatir. Ujung-ujungnya kita menyalahkan Tuhan seolah-olah Tuhan tidak mau menolong kita. Saudaraku, Tuhan selalu memperhatikan anak-anaknya. Persoalannya adalah selama kita mengiring Tuhan, apakah kita sudah menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat perteduhan kita? Menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kesukaan, kesenangan, kebahagiaan hidup kita. Atau sebaliknya, di dalam pengiringan kita akan Tuhan, justru kita mendua hati. Kita menduakan Tuhan. Kalau kita mendua hati atau kita menduakan Tuhan, itu artinya kita tidak percaya kepada Tuhan.
Itu juga artinya kita selalu mendukakan hati Tuhan, mengecewakan Tuhan dengan setiap cara hidup kita yang selalu menduakan Tuhan. Artinya kita mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi kita juga masih ingin menikmati dunia ini. Seharusnya ketika kita menjadikan Tuhan satu-satunya kesukaan hidup kita, kesenangan hidup kita, kebahagiaan hidup kita, kita terus mencari Tuhan. Kita terus berjuang untuk menjaga hidup kita benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Hidup kita benar-benar suci di hadapan Tuhan. Hidup kita benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan begini, di dalam Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara perhatikan itu. Jadi kita harus benar-benar menjaga kesucian hidup kita, menjaga kekudusan hidup kita, hidup di dalam kebenaran, supaya kita siap menanti-nantikan Tuhan. Karena tanda-tanda itu sudah nyata saat ini. Kalau kita tidak siap, lalu waktu Tuhan tiba, kita tidak dalam keadaan berkenan, kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Jadi mari sadar akan hal ini, dan jadikanlah kebenaran firman Tuhan ini sebagai pesan Tuhan, sebagai peringatan Tuhan untuk kita semua mempersiapkan diri, menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus menyadarkan kami. Dan apa yang kami lihat hari-hari ini, apakah itu peperangan, apakah itu gempa bumi yang terjadi, semua yang terjadi saat ini, kami mau melihat itu semua sebagai peringatan-Mu Tuhan, atas setiap kami pribadi lepas pribadi, supaya kami mau mempersiapkan hidup kami untuk menanti-nantikan Engkau. Kami mau hidup di dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, supaya ketika waktu-Mu tiba, kami ada di dalam keadaan yang berkenan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Lalu saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Allah Bapa di sorga, dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupanmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.